Halo, senang berjumpa dengan saya Rio Panggabean. Ini adalah episode yang luar biasa yang bisa membuat saudara lebih termotivasi. Kenapa? Karena saya membuat program yang namanya Sukses Setia ya, hashtag Sukses Setia. Dan di episode pertama ini saya punya dua sahabat dan tamu yang mungkin saudara akan melihat dan mengatakan, ah biasa-biasa aja suksesnya. Saudara harus tahu di episode ini sukses menurut saya sebagai pembawa acara adalah orang yang tetap konsisten setia mengerjakan setiap tanggung jawabnya. Jadi walaupun mungkin dia tidak dapat rumah besar, mobil banyak, liburan ke luar negeri, tetapi ketika dia setia di dalam tanggung jawab pekerjaannya, buat di program ini dia adalah orang yang sukses. Dan dua sahabat saya yaitu Joldi Tuyu dan Saliana Sorongan akan berbagi di waktu yang singkat ini. Oke, saya akan jumpai sahabat saya Joldi Tuyu ya. Saya nggak panggil Pak karena ini kan acara supaya lebih enak ya. Oke, selamat mendengarkan dan saya akan tanyakan kepada Pak Joldi apa kiat-kiat dia tetap mau setia di dalam pertarungan hidup yang luar biasa. Oke Pak Joldi, apa kiat-kiatnya Pak Joldi bisa menjadi orang yang hingga sampai saat ini boleh saya kategorikan setia kepada Tuhan dan saya mengategorikan Pak Joldi itu adalah orang yang sukses. Silakan Pak Joldi. Shalom sahabat sukses setia. Terima kasih Pastor Rio Ya. bisa sore hari ini kita bisa berbincang-bincang bicara mengenai seperti apa orang yang sukses. Ya. Nah, kalau menurut saya orang yang sukses itu tuh saya setuju. Itu adalah orang yang setia. Karena apa? Orang yang setia di dalam menjalani kehidupan, setia bersama dengan Tuhan, setia melalui banyak persoalan, banyak tantangan. Nah, ketika dia bisa kuat sampai di akhir cerita hidupnya, nah, menurut saya dia adalah orang yang sukses. Setia di dalam keluarga, setia dalam pekerjaan, setia dalam setiap tanggung jawab, setia dalam pelayanan, ini menurut saya adalah orang yang sukses. Kenapa? Karena Tuhan adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita dan membiarkan kita. Ada ayat firman Tuhan yang menjadi kekuatan buat saya ambil di dalam Amsal 20 ayat 6. Ya, apa itu Pak? Banyak orang yang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Di luar sana ada banyak orang yang baik hati, itu bagus. Tetapi orang yang setia lebih berharga dari sekedar dia baik hati. Puji Tuhan. Nah, ketika menghadapi tantangan-tantangan yang berat, yang sepertinya tentu anak yang mulai dewasa, yang mulai mungkin ambil keputusan sendiri dan mulai sedikit-sedikit lari dari kesetiaan. Sementara di satu sisi yang lain, Pak Joldi juga sibuk dengan pekerjaan. Bagaimana mengatasi itu? Rem anak dengan rem kita supaya perasaan tidak berkecamuk dan jadi ribut gitu. Nah, saya percaya bahwa setiap kita punya pengalaman berbeda dan masing-masing kita punya cerita. Nah, bicara mengenai saya sebagai kepala keluarga, single parent juga harus mengurusin anak, harus mengurusin pekerjaan, harus mengurusin pelayanan. Nah, kalau saya tidak punya kekuatan, kalau saya tidak setia di dalam menjalankan semuanya itu, saya rasa semuanya akan sia-sia. Jadi setia juga mengajarkan anak takut akan Tuhan. Sekalipun yang kita lihat ya anak-anak yang sudah mulai tumbuh dewasa pasti akan banyak hal baru yang juga mereka perlihatkan. Nah, tetap setia sebagai orang tua untuk mengajar anak-anak di dalam takut akan Tuhan. Wah, luar biasa. Benar-benar luar biasa. Saudara sukses setia, kita sudah dengar. Ini baru sedikit kesaksian yang dialami oleh sahabat kita ya. Saya panggil Bung Joldi karena dia orang Manado gitu ya. Biarlah ini juga bisa memotivasi saudara ketika harus berhadapan dengan banyak persoalan di depan, banyak tantangan baik dalam pekerjaan, baik dalam berorganisasi maupun sebagai kepala rumah tangga. Pak Joldi, saya mau bertanya nih Pak Joldi. Saya dengar juga Pak Joldi juga ikut dalam beberapa organisasi. Bagaimana mengatasi waktu
kan setianya harus konsisten. Ya. Waktunya juga bagaimana? Ya, jadi saya dipercayakan juga untuk mengurus salah satu yayasan Kanker Anak Indonesia. Ya. Nah, sebagai wakil ketua pasti juga kegiatannya itu juga cukup padat dan tanggung jawabnya juga besar. Nah, bagaimana mengatur waktu antara pelayanan sebagai kepala keluarga, sebagai orang tua, dan juga sebagai pelayan di dalam organisasi gereja. Nah, buat saya memilih hal-hal yang prioritas, nah itu adalah mutlak. Jadi keluarga ya tetap menjadi hal yang prioritas. Tentu saja setelah Tuhan. Ya. Nah, keluarga, baru pelayanan, dan pekerjaan dan organisasi. Ya seperti itu, harus membagi prioritas, mengurutkan sesuai dengan prioritas. Luar biasa sekali. Tadi waktu menjelaskan tentang organisasi, ada sedikit saya dengar tentang gereja. Nah, ini tentang gereja, boleh sedikit cerita bagaimana juga Pak Joldi bisa hadir. Saya anggap gereja ini juga organisasi kerohanian ya, bermasyarakat secara rohani. Tentu sikap setia di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, dalam yayasan, dalam organisasi gereja, apakah ada perbedaan atau bagaimana mengatasi konsistensi di rumah, kantor, organisasi, dan gereja? Ya, masing-masing kita punya dasar untuk melakukan segala sesuatu, dan buat saya dasar yang paling utama adalah kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Amin. Jadi kalau saya bisa setia, nah saya percaya juga ini bukan kekuatan dari saya, itu juga kekuatan dari Tuhan. Nah, pertanyaannya kenapa saya harus setia? Nah, saya belajar karena saya diajar memiliki Tuhan yang setia terhadap kehidupan saya. Jadi bagaimana juga saya belajar untuk melakukan seperti apa yang Tuhan mau, seperti apa yang menjadi kerinduan pasti Sang Pencipta buat kita semua, untuk kita belajar menjadi orang-orang yang lebih baik, orang-orang yang setia tentunya. Nah, saya ada satu kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan buat saya di dalam Amsal 21 ayat 21. Amsal 21 ayat 21. Apa itu? Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Wah. Jadi dasarnya adalah kalau saya diizinkan masih hidup, biarlah saya mau pakai hidup saya untuk mengejar kebenaran. Nah, seperti itu. Luar biasa. Jadi Amsal 21 ayat 21 boleh sekali lagi dibaca secara full Pak Joldi? Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Jadi kalau saudara dan saya, kita semua benar-benar hidup mengejar kebenaran, kehormatan gak usah dicari, dia pasti datang sendiri ya. Luar biasa saudara. Di episode pertama Sukses Setia ini benar-benar kita sangat diberkati, dan kalau saudara diberkati, share tayangan ini, dan saya percaya Bung Joldi sama Sesaliana Sorongan tadi sungguh-sungguh sudah menjadi sumber inspirasi bagi kita yang menyaksikan tayangan ini. Tetap semangat, jangan ragu. Pasti Tuhan menolong kita kalau kita mau hidup seperti Amsal 21 ayat 21, saudara akan mendapat kehormatan. Itulah ganjaran orang yang mau hidup dalam kebenaran. Tetap semangat, maju terus, jangan pernah ragu. Pasti Tuhan buka jalan. Nah, tadi kita sudah bicara dengan Brother Joldi Tuyu ya. Ternyata dia seorang pendeta. Nah, saudara yang baru bergabung, ini adalah program #Sukses Setia. Nah, sukses setia itu kan bicara tentang apa? Bicara tentang orang-orang yang setia, yang berani hidup benar, baik dalam bisnis, baik dalam pergaulan, baik dalam rumah tangga, konsisten, setia, takut sama Tuhan. Buat kami, buat saya itu sukses. Benar, sukses bisa juga diukur dari apa yang sudah dimiliki hasil kerja keras. Tetapi di episode atau di program
sukses setia nggak seperti itu. Tadi Bro Joldi sudah jelas, sekarang seperti yang saya janjikan Madam Saliana Sorongan sudah bersama dengan kita. Dan saya akan kasih pertanyaan yang sama kepada beliau. Apa sih yang membuat dia tetap setia, tetap taat, tetap takut di tengah pertarungan hidupnya pada saat ini lagi ya, apalagi masa pandemi. Oke, Ibu Sali boleh cerita sekarang. Saya setuju sukses setia karena Amsal 22 ayat 4 berkata ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Itu yang menjadi pegangan buat saya sebagai orang percaya. Dan ini pula yang menjadi dasar buat kita semuanya. Kekristenan buat kita adalah suatu perjalanan, di mana perjalanan itu memiliki pengalaman suka dan duka, memiliki perasaan, memiliki pengalaman, dan itu semua tidak terlepas dari bagaimana kita memberikan kesetiaan itu kepada Tuhan. Seperti yang Amsal 3 ayat 3 katakan, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Bahwa kita punya kasih, bagaimana kita mencintai Tuhan, bagaimana kita mengasihi Tuhan, dan kita juga mau bersikap berlaku setia. Karena Tuhan itu setia. Dan itu yang terus kita imani. Dan itu menjadi sesuatu yang pasti bahwa kita terus mengalungkan itu di leher kita dan kita terus akan menuliskan itu di loh hati kita. Pada saat kita mengalami kesulitan, buat saya Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Itu yang membuat saya bisa setia, membuat saya belajar lebih lagi bagaimana terus hidup dalam takut akan Tuhan. Itu Pak Rio. Terima kasih. Luar biasa apa yang boleh saya dengar tadi. Ada ayat-ayat firman Tuhan yang menguatkan Ibu Sali ini. Saya jadi panggil ibu lagi ya, harusnya Madam ya. Madam Saliana Sorongan ini bisa tetap sukses dalam menjaga kesetiaannya. Sama seperti tadi kita sudah ngobrol dengan Brother Joldi, di luar prinsip-prinsip yang dia berikan, saya juga tahu dia aktif di satu yayasan, dia aktif juga di gereja, dia aktif juga sebagai ibu rumah tangga, ada kumpulan Best Friend Forever, banyak banget lah kegiatan ibu ini. Dan disinilah rentannya bagaimana menjaga kesetiaan, terutama dari apa yang sudah dia katakan. Pertanyaan saya sekarang adalah bagaimana menjaga konsistensi kesetiaan. Kalau bicara di gereja gampang ya kan, karena ngomongnya ayat. Di yayasan gampang karena kita mungkin pemimpin. Nah, bagaimana kalau di pergaulan? Kan tentu teman-teman banyak yang tidak sama latar belakang, bahkan mungkin suku, ras, agama. Bagaimana Ibu Sali mempertahankan kesetiaan itu hingga saya masukkan dalam kategori sukses menjadi seorang madam? Silakan. Kemanapun kita pergi, pasti kita membawa nama baik yang sudah diberikan sebagai orang percaya. Terlepas itu kita bergaul dengan siapapun. Buat saya pribadi, setiap perbuatan baik kita itu menjadi cermin buat kita sebagai orang yang sudah diselamatkan. Dan terlebih lagi perbuatan baik itu yang akan memuliakan Bapa di surga. Jadi harus dijaga kemanapun kita pergi, kemanapun kita bergaul dengan siapapun, bahwa kita tetap terus harus menjaga nama baik, menjaga kesetiaan, menjaga hati kita untuk tetap tidak jauh dari apa yang sudah kita pelajari dari lahir, dari kecil, melalui kebenaran firman Tuhan. Kita Mario. Wah, luar biasa ya. Satu hal lagi, sebagai ibu rumah tangga, tentu Bu Sali juga harus menanamkan kesetiaan. Tadi saya ngobrol dengan Brother Joldi, kesetiaannya dasarnya firman Tuhan dan dia setuju. Dan saya lihat dari ayat yang Ibu kasih tadi, tentu kesetiaan ini
harus ditanamkan, betul kan? Nah, bagaimana menghadapi anak-anak zaman sekarang yang hari Minggu gereja, sebetulnya pergaulan di luarnya kita nggak tahu, chatting-chattingnya nggak jelas. Bagaimana ibu menanamkan kesetiaan ini di dalam hidup berkeluarga? Firman Tuhan yang saya terus berikan buat anak-anak. Mungkin kalau saya sebagai ibu bicara banyak mungkin bisa dibilang bawel, cerewet, atau mungkin banyak hal-hal yang mereka juga nggak bisa dikuliahin, diomongin terus-menerus. Tapi Amsal 22 ayat 4 itu yang menjadi ayat buat anak-anak saya setiap hari. Jadi saya percaya bahwa setiap perkataan firman Tuhan, dan terlebih lagi bagaimana saya mengingatkan kepada mereka bahwa ada reward, ada ganjaran dari Tuhan. Kalau mereka hidup dalam kerendahan hati dan takut akan Tuhan, mereka akan mendapatkan kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Jadi itulah yang menjadi peringatan buat saya, bukan buat saya pribadi, tapi buat anak-anak dan juga buat generasi muda sekarang yang memang kita tidak tahu apa yang terjadi sekarang ini. Mereka sudah terlalu luas, dunia teknologi sudah terlalu canggih, tapi itulah Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Luar biasa sekali penjelasan dari Madam Saliana Sorongan. Saudara, didik anak-anak dengan memberi keyakinan bahwa hidup dalam Tuhan itu tidak akan pernah mengecewakan. Kita sudah bicara dengan Brother Joldi Tuyu, Madam Saliana Sorongan, yang sebenarnya mereka adalah pendeta, yang tadi saya katakan mereka adalah pendeta atau gembala di Gereja Kemuliaan Sion. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Terima kasih Madam Saliana. Begini dah ya, di tengah Covid, kalau dia pakai kaftan, kita mau buka puasa bersama soalnya saudara ya. Dan ini Pak Joldi, aduh Pak Joldi ini tadinya satu-satunya pria di kumpulan ini. Saya mulai datang rese-rese saudara ya. Tapi tetap semangat, percaya bahwa kalau kita sukses itu tandanya kita setia ya. Kalau kita sukses setia Pak Joldi. Ya, Closing statement setengah menit aja. ya. Mari kita menjadi orang-orang yang setia. Setia dalam perkara kecil, maka kita juga akan diberikan hal-hal yang besar dalam kehidupan kita. Tetap setia di dalam segala sesuatu yang dipercayakan, dan melakukan segala sesuatu seperti kita lakukan untuk Tuhan. Kita beri yang terbaik. Luar biasa, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan, beri yang terbaik. Nah, ini mic-nya harus deket karena madam ini lembut sekali suaranya. Apa statement terakhir untuk membuat orang-orang yang sedang berjuang mengejar karir tapi lupa dengan kesetiaan sehingga gagal terus? Tuhan itu setia. Jadi kita pun juga harus berbuat sebaliknya. Kalau kita memberikan kesetiaan kita, memberikan hati kita, karena Dia sudah memberikan kesetiaan itu buat kita. Luar biasa. Terus pantau episode berikutnya karena ini adalah episode perdana dari Sukses Setia, dan pasti saudara diberkati. Terima kasih sekali lagi Madam. Tosnya begini kali ya. Habis nggak bisa ketemu ya. Oke, bye. Sampai jumpa pada episode berikutnya di #Sukses Setia. Tuhan memberkati. God bless.